Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat di dalam kehidupan kita. Dan nikmat Allah ini di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat Allah ini kita syukuri, maka Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan itu. Akan tetapi ketika kenikmatan itu kita kufuri, maka Allah akan memberikan azab yang sangat teramat pedih. Begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Maka dari itu, mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba, kita semua menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur pada setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat itu bukan saja berupa harta, bukan saja berupa kemewahan kehidupan, tapi nikmat Allah bisa saja berupa kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah agar kita umatnya ini terhindar dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Yang paling hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta dan sayang kepada kita umatnya. Nabi ketika mengetahui bagaimana rasa daripada sakaratul maut itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah seluruh sakitnya sakaratul maut kepada hambamu ini, kepada kekasihmu ini. Umatku tak sanggup membawa rasa sakit, merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Betapa dahsyat sakaratul maut itu, saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan dari teman-teman kita atau salah satu subscriber Daeng. Bagaimana kalau kita bermimpi melihat air sungai yang meluap? Nah, itu sebatas pertanyaan seperti itu. Tentu kalau kita cabangkan lagi, tentu ada yang melihat air sungai meluap sehingga banjir, atau ada yang bermimpi melihat air sungai meluap kemudian dia terseret air ke bawahnya. Itu berbeda-beda redaksinya. Namun seputar pertanyaan ini, saya sering bermimpi melihat air sungai meluap. Apa artinya mimpi itu? Sebenarnya ada beberapa makna mengenai mimpi ini. Sebenarnya tergantung daripada situasi dan kondisi kita pada saat itu. Kalau kita mungkin kondisi kita pada saat itu sedang melakukan satu pekerjaan yang amat berat, ya, mungkin ada
kita bekerja di sebuah toko atau kantor yang mungkin pekerjaan kita selama ini tidak seberat yang kita lakukan saat itu. Nah, lalu kemudian kita kembali ke rumah tertidur, kemudian kita bermimpi melihat air sungai meluap. Nah, itu bermakna bahwa kita sedang mengalami pekerjaan yang seakan-akan beban itu yang seakan-akan berat kita laksanakan pekerjaan itu. Seperti itu. Artinya capek itu, rasa lelah. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Atau mungkin pada saat itu kita sedang ada berselisih dengan tetangga kita atau teman kerja kita. Tapi pada saat itu kita tidak sampaikan, kita tidak banyak bicara di hadapan dia. Tapi kita tahan, kita pendam seluruh amarah kita, emosi kita. Maka itu sebenarnya adalah makna mimpi. Melihat air sungai meluap adalah ternyata kita ada rasa amarah, ada rasa emosi yang meluap, yang besar. Tapi kita menahannya. Ya. Itu kalau situasi dan kondisi seperti itu. Kita sedang ada kawan atau ada teman kerja yang mungkin tidak secocok, tidak sejalan dengan kita. Nah, tiba-tiba kita marah ataupun dia melakukan sesuatu yang membuat kita tidak enak, membuat kita marah, tapi kita tahan emosi kita tahan amarah kita pada saat itu. Maka barangkali itulah maknanya. Bahwa ternyata kita ini sedang emosi, sedang amarah. Nah, maka itu arti mimpi seperti itu artinya mengajarkan kepada kita agar senantiasa berhati-hati. Ya, agar selalu berhati-hati dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Itu makna yang berikutnya. Kemudian ada juga makna bahwa barangkali kita pada saat itu ada persoalan di dalam rumah tangga kita. Mungkin sedang tidak harmonis. Ya, mungkin kita ada clash atau masalah pada saat itu. Maka ketika kita tidur malamnya, maka terbawalah, kita diberikan isyarat. Ya, kita diminta untuk belajar, mempelajari, mengingat semuanya bahwa saya ada masalah dengan suami saya dengan saya ada kesalahpahaman dengan istri saya. Saya diingatkan agar berhati-hati, jangan sampai ketika saya marah terhadap istri saya mengucapkan kata-kata yang fatal. Atau begitupun sebaliknya, barangkali ketika saya marah kepada suami saya, lalu saya mengucapkan sesuatu yang mampu menyakiti suami saya, kemudian mampu membuat suami saya ini melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya. Jadi artinya memberikan kita isyarah agar kita belajar, kita kembali muhasabah, kembali mengingat, ya, berpikir baik-baik, mengajarkan kita agar berpikir baik-baik bahwa tidak ketika kita mengalami sesuatu harus dipikirkan baik-baik ketika ingin mengucapkan sesuatu. Ya, bagi seorang suami yang bermimpi demikian, barangkali ya ketika sedang bermasalah dengan ada persoalan rumah tangganya, ya kita diminta seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita bahwa engkau harus berhati-hati dalam setiap ucapanmu, kata-kata yang kau keluarkan terhadap istrimu, karena engkau sedang ada permasalahan saat ini. Jangan sampai engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya kau keluarkan. Yang barangkali ucapan itu, kalimat itu, kata-kata itu adalah kalimat yang fatal. Ini perlu juga kita sampaikan bahwa kata-kata yang fatal diucapkan oleh seorang suami adalah ketika seorang suami marah, baik dia dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja, tapi pada saat itu dia marah kepada istrinya dan mengucapkan, kembalilah kau ke rumah orang tuamu. Ketika sampai di rumah orang tuamu ada yang menyukaimu, ada yang suka sama kau, maka silakan bersuami. Maka itu tidak boleh kita ucapkan. Kenapa? Karena itu dianggap jatuh talak satu. Atau mungkin kita sedang bermain-main, kita sedang bercanda. Ya, kita sedang bercanda bahwa saya talak kamu sebagai istri saya. Saya talak kamu. Ya. Kita ucapkan satu kali kita talak istri kita, ya maka itu tetap jatuh talak satu. 3 kali berulang-ulang kita ucapkan pada waktu yang sama, maka itu akan jatuh talak 3.
Jadi itu. Jadi kita diajarkan, makna daripada itu boleh jadi kita diajarkan bahwa barangkali ketika kita punya persoalan, misalnya kita dalam situasi dan kondisi sedang sedang marahan, sedang ngambek-ngambekan sama pasangan hidup kita. Kita diajarkan jangan, hati-hati, jangan sampai engkau berlebihan mengucapkan suatu kalimat kepada pasanganmu. Dan tentu banyak makna-makna yang lainnya. Adapun makna yang lain bahwa barangkali kita akan melihat sesuatu yang sangat dahsyat untuk kita, dan itu sangat dekat, kebaikan yang paling baik, yang paling hebat, yang mungkin kebaikan itu belum pernah kita rasakan, kita dapatkan di dalam kehidupan kita, tapi dengan setelah mimpi ini bisa jadi bermakna bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan itu yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Kenikmatan itu kebaikan itu adalah kenikmatan yang paling baik yang tidak pernah kita rasakan pada di kenikmatan yang lalu. Seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi kembali lagi kepada intinya bahwa mimpi itu tergantung pada situasi dan kondisi kita pada saat itu. Ya. Kalau seperti tadi kita sedang marahan sama keluarga kita, kita bermimpi demikian, maka barangkali itu. Atau mungkin ada tetangga kita ada tetangga kita kelas dengan tetangga kita marahan sama tetangga kita. Lalu kita tiba-tiba bermimpi melihat air sungai meluap. Barangkali saya emosi. Ya, itu akan membuat kita berpikir, oh saya ini betul-betul marah sama tetangga saya, betul-betul emosi sama tetangga saya. Cuman, kita tidak mengungkapkan di hadapannya. Kita memendam, kita menahan amarah itu. Maka kita diajarkan lagi bahwa barangkali tidak apa-apalah. Mungkin kesalahannya bukan kesalahan yang insya Allah tidak sulit untuk dimaafkan. Barangkali mudah. Kalau betul dia mungkin bersalah sama saya sudah maafkan. Kalaupun saya yang bersalah, barangkali saya harus minta maaf besoknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Saya kira cukup dulu. Ya, itu pertanyaan dari saudari kita atau kakak kita, namanya kakak Ria. Terima kasih. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita akan buatkan, kita akan menjawabnya melalui video seperti ini. Terima kasih terima kasih teman-teman sekalian yang sudah nonton video ini dan video yang lalu tentang arti mimpi melihat ular. Ya. Dan saya doakan lagi apabila yang nonton video ini, saya doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara buruk di dalam kehidupannya. Baik yang Allah sudah berikan isyarah lewat mimpi ataupun lain sebagainya. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan segera diselesaikan kesulitannya, kesusahannya, permasalahannya, persoalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bertemu jodohnya, semoga segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali cukup. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Jangan lupa like, komen di bawah mengenai video ini atau ada video-video berikutnya. Ya. Dan juga share. Dan tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe. Ya. Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman ketika saya mengupload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.